Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul infrastruktur e-bisnis. Anggota kami berjumlah 4 orang, di antaranya saya sendiri, Emil Muftia dengan NIM 210301092. Yang kedua, Ananda Gilang Saputra dengan NIM 210301192. Yang ketiga, Muhammad Hakam Firmansyah dengan NIM 210301169. Dan yang terakhir, Muhammad Ramadan Arif Syafi'i dengan NIM 200301188. Kalian tahu nggak sih apa itu infrastruktur e-bisnis? Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Apa saja sih model-model infrastruktur e-bisnis? Jadi, model infrastruktur e-bisnis itu ada 5 tingkat alternatif yang biasanya disebut dengan rantai fungsi sistem informasi. Di antaranya, lapisan 1 yang berupa aplikasi layanan e-bisnis. Aplikasi yang menyediakan akses ke layanan dan informasi di dalam dan di luar organisasi. Kemudian yang kedua, lapisan 2 yang berupa sistem dan perangkat lunak atau software. Di dalamnya adalah kunci dari keputusan manajemen adalah standarisasi organisasi yang berfungsi untuk mengurangi pengulangan angka pada kontak guna sebagai support dan pemeliharaan, serta mengurangi harga pembelian melalui lisensi multi-user, lisensi atau lisensi yang memungkinkan untuk menginstal program ke beberapa komputer yang digunakan untuk banyak orang. Yang kedua, sistem perangkat lunak software yang dapat dilakukan untuk klien, server, dan jaringan. Yang dimaksud di sini adalah klien yaitu browser yang membakukan standarisasi plugin dan sistem perangkat lunak. Kemudian server yaitu standarisasi web server. Kemudian jaringan yaitu jaringan perangkat lunak yang harus ditentukan. Yang ketiga, lapisan 3 yang berupa transport atau jaringan. Di sini keputusan pada jaringan akan didasarkan pada jaringan internal perusahaan, yaitu e-bisnis yang akan menjadi intranet. Untuk jaringan eksternal yang akan menjadi extranet atau VPN atau link ke public internet. Yang kedua, keputusan utama manajemen apakah internal atau manajemen jaringan eksternal yang akan dilakukan oleh perusahaan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, standarisasi hardware atau perangkat keras. Kemudian lapisan yang keempat berupa penyimpanan atau fisik. Penyimpanan dapat dikelola secara internal maupun eksternal. Misalnya, internet dan extranet umumnya dikelola di internal, sementara penyimpanan pada internet melalui website perusahaan pada umumnya dikelola secara eksternal atau oleh penyedia layanan aplikasi. Dan yang terakhir, lapisan kelima berupa konten dan data. Konten web untuk intranet, extranet, dan situs internet, data pelanggan, data transaksi, serta data clickstream. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Emi. Nah, di sini ada slide yaitu internet. Internet itu apa sih? Internet yaitu adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia. Itu melalui telepon, satelit, dan juga sistem-sistem komunikasi yang lain. Jadi intinya
Internet adalah sebuah sistem atau web yang dapat diakses oleh seluruh orang di muka bumi yang yang mempunyai jaringan-jaringan yang bisa terkoneksi di dalam sebuah internet tersebut. Jadi semua orang itu dapat bisa mengakses internet ini tanpa terkecuali. Tapi yang diharuskan ketika ingin mengakses internet yaitu harus memiliki sebuah jaringan atau jaringan koneksi ke laman internet tersebut. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu ada yang namanya web hosting dan service a business. Nah, di sini web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan perorangan ataupun sebuah organisasi itu menampilkan layanan jasa atau produknya di web ataupun di situs internet. Di web hosting sendiri terdapat ratusan bahkan ribuan penyelenggara jasa web hosting. Nah, beberapa web hosting yang gratis itu dapat bisa diakses. Contohnya ada berbagai macam seperti HTTP Nazuka, kemudian HTTP T-Triple. Nah, itu yang namanya web hosting. Jadi sebuah bentuk layanan jasa organ penyewaan di tempat internet itu yang memungkinkan perorangan dapat menampilkan layanan jasa atau produknya itu di web tersebut. Jadi semisal Anda ingin melakukan layanan jasa penyewaan di tempat internet, nah perorangan itu dapat menampilkan layanan jasa atau produknya di web tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya service a business. Itu merupakan sebuah istilah yang generik, biasanya mengacu pada penyediaan layanan melalui internet, sehingga e-service itu mungkin juga termasuk e-commerce, meskipun mungkin juga termasuk layanan non-komersil yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Jadi intinya service e-business ini yaitu penyedia layanan melalui sebuah jaringan internet yang disediakan oleh pihak komersil seperti pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Baik, saya akan melanjut penjelasan dari Mas Gilang. Slide berikutnya, perkembangan internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya terbatas di negara Amerika Serikat, tetapi sekarang internet bisa digunakan di seluruh dunia. Beberapa layanan populer internet yang paling sering digunakan yaitu email dan www biasanya. Kemudian internet juga dapat digunakan untuk berhubungan antar dua pengguna atau lebih melalui aplikasi pengiriman pesan secara instan seperti YM, MSN, Camwork, Facebook, Twitter, dan Pidgin, atau beberapa aplikasi sejenis yang sekarang ini berkembang pesat. Berikutnya, perkembangan sejarah internet dapat dibagi dalam 4 aspek. Yang pertama, adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset paket switching, paket pensaklaran, kemudian ARPANET yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data. Kemudian adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif, dan sebuah penelitian yang mengakibatkan berbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Oke. Berikutnya adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunikasi yang besar, dan adanya aspek pelaksanaan dan pengembangan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks. Luasan internet. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan jaringan yang besar dan saling berhubungan dan menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Dan seperti beberapa negara dengan penggunaan internet terbesar itu seperti Cina, Amerika, India, Jepang, Brazil, Rusia, Jerman, Indonesia, Inggris, dan Perancis.
Dan selanjutnya intranet dan extranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan dan kantor. Dan contoh penerapan pada intranet itu seperti warnet, jaringan, network, dan pada internet suatu perusahaan. Dan extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Dan contoh penerapan pada extranet itu seperti online shop. Dan contohnya itu seperti Lazada, Traveloka, dan Blibli. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rama di slide ke-10, yaitu ada yang namanya perbedaan dari internet, intranet maupun extranet. Nah, di sini yang pertama yaitu internet. Sudah sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu internet yaitu sebuah sistem atau komunikasi global yang dapat menghubungkan penggunanya untuk berkomunikasi di segala penjuru dunia melalui yang namanya jaringan internet tersebut. Contohnya yaitu kita dapat mengakses Google maupun email, itu kan dapat menggunakan internet. Nah, kemudian yaitu intranet. Intranet sendiri yaitu sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP ataupun IP seperti internet, hanya saja itu digunakan dalam internal perusahaan. Jadi hanya perusahaan sendiri yang tahu ataupun yang bisa mengakses jaringan tersebut, itu yang dinamakan dengan intranet. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan dari extranet. Extranet yaitu komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan juga mesinnya. Nah, itu kemudian perbedaan yang kemudian next kita akan sambung di perkembangan teknologi web. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML yang super selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui browser. Nah, melalui web inilah seseorang itu dapat memberikan informasi-informasi dari segala penjuru dunia kepada orang yang dapat mengakses web tersebut. Nah, website sendiri mulai dikenal di Indonesia itu sekitar tahun 1998, di mana hanya perusahaan besar saja yang mampu memilikinya. Pada saat itu website merupakan sebuah teknologi yang cukup mahal, sehingga penyedia jasa pembuatan web menawarkan dengan harga murah kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagian besar dari website tersebut adalah web komersial yang bersifat bisnis dan juga perdagangan antara perusahaan. Nah, fungsi website tidak hanya sebagai sarana promosi, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan prestis atau gengsi dari suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Baik, terima kasih Saudara Gilang. Saya akan menyampaikan materi perangkat lunak aplikasi internet. Selama ini banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi di internet. Pada bagian ini, kita akan membahas secara singkat hubungan perangkat lunak aplikasi internet dengan e-bisnis. Yaitu yang pertama ada aplikasi blog dan blogging. Blog atau web blog adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Blog memiliki fungsi yang sangat beragam, mulai dari catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sedangkan blogging adalah aktivitas menulis baik di blog maupun ketika menulis komentar pada topik dan artikel tertentu. Lalu,
Yang disebut blogger yaitu orang yang menulis blog tersebut. Sejak blog dan blogging semakin berkembang hingga saat ini, banyak dari blogger menjadi terkenal karena artikelnya dan banyak perusahaan yang tertarik untuk mempromosikan produk mereka, baik berupa iklan maupun tulisan yang ditampilkan di blog mereka. Sehingga banyak dari blogger yang mendapatkan uang dari kegiatan blogging mereka dan menjadikan blogging tersebut sebagai sebuah pekerjaan. Baik, yang kedua adalah RSS Feed. RSS Feed adalah layanan yang menyediakan informasi berupa koran pribadi yang menyajikan konten-konten yang hanya kita butuhkan seperti informasi bola, kuliner, wisata, bisnis, dan lain-lain tanpa harus membuka situs tersebut satu persatu. Terus yang ketiga, Voice over IP. Yang dimaksud di sini adalah cara berkomunikasi suara melalui jaringan internet sehingga komunikasi jarak jauh maupun SLI dapat dilakukan dengan biaya lokal. Secara garis besar, layanan VoIP dapat dibagi menjadi 4. Di antaranya 1. Komputer to komputer atau komputer ke komputer merupakan layanan voice call yang menggunakan komputer sebagai alat komunikasi. Yang kedua, komputer to phone atau komputer ke telepon merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari komputer ke telepon, baik itu telepon maupun handphone. Yang ketiga, phone to komputer, telepon ke komputer merupakan layanan yang memungkinkan kita melakukan panggilan dari telepon ke komputer. Kemudian yang terakhir, phone to phone atau telepon ke telepon, yaitu layanan yang dilakukan dengan menggunakan pesawat telepon khusus atau telepon konvensional yang dihubungkan dengan VoIP adapter. Kemudian yang keempat adalah electronic mail. Electronic mail yang biasanya kita sering sebut email adalah surat kabar yang berfungsi sebagai sarana untuk mengirim pesan melalui jaringan internet. Di dalam dunia maya, email bisa dibuat lebih dari satu. Email dapat kita hubungkan dengan berbagai aplikasi apapun seperti Instagram, Facebook, kemudian dan layanan aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain untuk mempermudahkan kita dalam berbelanja dan juga kegiatan bisnis lainnya seperti promosi atau iklan. Lalu ada standar internet. Apa sih yang disebut dengan internet? Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Kemudian perkembangan internet telah mempengaruhi perkembangan ekonomi seperti transaksi jual beli yang sebelumnya kita melakukan transaksi tersebut dengan bertatap muka, sekarang bisa makin mudah dan bisa dilakukan melalui internet atau telepon saja. Transaksi seperti inilah yang dinamakan e-commerce. Dan berikutnya, standar jaringan. Standar adalah suatu hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetisi pasar dari manufaktur, perangkat komunikasi, dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Standar komunikasi data dibagi menjadi 2 kategori, yaitu de facto atau konvensi yang berarti pada kenyataan atau fakta, sedangkan de jure yang berarti berdasarkan atau menurut hukum.
Dan contoh pengakuan de facto itu seperti Indonesia merdeka pada 17 Agustus dan unsur negaranya dapat terpenuhi pada keesokan harinya, yakni 18 Agustus 1945, dan pengakuan de facto itu bersifat sementara. Dan sedangkan contoh pengakuan pada de jure itu resmi seperti negara tersebut telah diakui secara de jure, maka negara tersebut mendapatkan hak dan kewajiban sehingga kewajiban sebagai anggota internasional. Dan selanjutnya protokol HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol untuk meminta dan menjawab antara klien dan server untuk transfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Dan klien itu berupa web browser dan server itu seperti menunggu klien mengirim kode permintaan atau request untuk meminta halaman yang sudah ditentukan dan dipesan MIME kode untuk aspek permintaan dan badan dari data tertentu. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mas Rama. Berikut ada Uniform Resolver Location URLSR. URL adalah rangkaian karakter menurut format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. URI yaitu halaman suatu program yang ditampilkan atau digunakan. Berikut ada tiga macam alamat URL, yaitu yang pertama ada protokol, kemudian yang kedua alamat server, yang ketiga path file. Yang pertama protokol. Protokol ini merupakan persetujuan bersama untuk berkomunikasi dengan HTTP garing atau HTTPS. Oke, berikutnya ada alamat server. Alamat server ini di mana sumber daya terletak seperti www.microsoft.com untuk websitenya Microsoft Corporation. Kemudian yang ketiga ada path file. Ini menunjukkan lokasi dan di mana dan nama dokumen atau program dalam server tersebut. Berikutnya ada nama domain. Nama domain ini merupakan nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server. Oke, di jaringan komputer ataupun internet. Ekstensi atau akhiran sesuai kepentingan dan lokasi website tersebut ada dua, berekstensi internasional dan berekstensi negara internasional. Dan berekstensi internasional ini contohnya seperti com, net, org, info, biz, name, ws. Dan kemudian yang berekstensi negara Indonesia ini seperti korporasi co.id, pendidikan ac.id, pemerintahan go.id, militer mil.id, organisasi alright, sekolah sch.id, dan yang terakhir badan usaha web id. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah infrastruktur e-business adalah arsitektur hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-business merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-business karena mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas yang mempertimbangkan teknologi baru untuk mendukung perubahan yang diperlukan oleh bisnis untuk bersaing secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.